أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Hadirin bapak-bapak sepuh dan demikian ibu-ibu semua yang telah hadir di forum ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di majelis ini dalam rangka mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang dengannya semoga bisa menjadi sebab agama kita menjadi lebih baik. Salawat serta salam mari kita awali pertemuan ini untuk memanjatkannya bagi junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Majelis tafsir kita malam hari ini masuk ke surat Al-Humazah. Masuk surat Al-Humazah. Setelah kita selesaikan surat Al-Fil, kita lanjutkan surat Al-Humazah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celaka dan celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Dia yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Dia pula yang mengira bahwa harta yang bisa membuatnya kekal. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia akan benar-benar dilemparkan ke dalam hutamah. Tahukah kalian apa itu hutamah? Yaitu api yang telah disediakan oleh Allah
menyala-nyala. Dan dia api yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surat Al-Humazah 1 sampai 9. Baik. Nama surat ini hadirin yang saya muliakan Al-Humazah. Al-Humazah diambil dari kata yang disebut dalam surat di awal ayat. Al-Humazah. Wailul likulli humazah. Dan humazah sendiri artinya adalah tukang atau orang yang suka mengumpat. Orang yang suka mengumpat. Mengumpat adalah yang suka menjelek-jelekkan orang lain. Surat ini disebut dengan Al-Humazah. Dan tentunya isi surat ini bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan betapa buruknya orang yang memiliki karakter suka mengumpat. Surat ini termasuk surat Makkiyah. Apa maksud surat Makkiyah? Surat yang turun setelah Nabi berada di kota Mekah. Berarti setelah peristiwa hijrah. Sebelum peristiwa hijrah. Surat ini berada di urutan ke-104. Dan surat ini terdapat di dalamnya 9 ayat. Baik, kita masuk membacakan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya untuk surat Al-Humazah ini. Pertama di sini Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala untuk ayat yang pertama beliau menjelaskan dua kata yang Allah sebut. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Ada humazah, ada lumazah. Humazah yang juga disebut dengan al-hammaz, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang yang melakukan umpatan dengan ucapan lisan. Adapun lumazah dari kata al-lamaz, kata Imam Ibnu Katsir, adalah orang yang melancarkan celaan dalam perbuatan. Jadi kalau kita ringkas, kalau humazah, al-humazah, lumazah itu kan cuma beda huruf pertama. Kalau huruf pertama yang humazah pakai ha. Kalau lumazah pakai huruf lam. Humazah, lumazah sama urutannya. Susunan katanya sama. Humazah, lumazah. Dari situ aja sudah memiliki kemiripan. Mirip pada sifat perbuatan. Dua-duanya adalah perbuatan mencela orang lain. Sama. Tapi beda pada praktek. Kalau humazah dengan lisan, dia mengejek orang lain, mencela orang lain. Itu humazah. Hamaz. Tapi kalau dengan lumazah, dia mengumpat menjelekkan orang lain, tapi dengan perbuatan. Pelecehan dengan perbuatan. Yang dia melakukan sebuah perbuatan, dari perbuatan itu terkandung makna melecehkan orang lain. Ini yang lumazah. Dan kalau kita lihat ayatnya, perhatikan hadirin, Allah sebut wailun. Wailun likulli humazatil lumazah. Wail bagi orang, bagi setiap humazah, lagi lumazah. Wail bagi humazah dan lumazah. Kalau kata lail, kita ingat tafsir yang lalu, ya, fawailul lil musallin, di situ sudah kita bahas kata wail.
Wail itu mengandung dua makna. Diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir sendiri dalam tafsir yang lain. Wail itu bisa bermakna nama untuk sebuah lembah, tempat dataran rendah yang ada di neraka jahanam. Di neraka jahanam ada tempat khusus yang disebut dengan wail namanya. Wail juga makna yang kedua, kebinasaan. Itu wail. Doa kebinasaan untuk seorang. Wail untuk kamu. Nah, berarti binasa kamu. Dua makna untuk kata wail ini saling menguatkan. Tidak kontradiksi. Ya. Bahwa yang masuk neraka jahanam itulah mereka yang binasa. Dan kebinasaan yang sesungguhnya adalah ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Berarti dua makna untuk kata wail tidak bertentangan, saling menguatkan. Allah sebut di sini untuk humaza lumaza, wail lah bagi setiap humaza dan lumaza. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, untuk hamaz, humaza, lumaza artinya merendahkan dan menilai orang lain selalu kurang. Ya, dengan kata lain, dia adalah orang yang selalu merasa lebih dari yang lain dan perasaan ini dia ekspresikan dengan ucapan dan perbuatan. Dia merasa lebih dari yang lain dan perasaan ini dia ekspresikan, dia ungkapkan dengan lisannya, dengan perbuatannya. Inilah humaza lumaza. Kata Imam Ibnu Katsir juga Allah sebut dan singgung di surat yang lain. Hammazim masya'im binamim. Yaitu orang yang banyak mencela, yang kian kemari menghumbar fitnah. Ya, suka menebar aib orang lain. Kata Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, humazatil lumazah adalah orang yang suka mencela dan menilai cacat orang lain. Ini karakter yang sungguh sangat tercela dalam agama kita, hadirin. Ngejek orang lain sampai-sampai Allah sebut di surat ini dengan ancaman neraka wail. Menunjukkan bahwa edukasi dari agama kita agar betul-betul menjauhi perbuatan ini. Perbuatan merendahkan orang lain, mencela orang lain. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam agama kita mencela atau merendahkan orang lain pada dasarnya haram, dosa besar, diancam neraka. Itu hukum asal. Tapi hukum asal ini bisa berubah hukumnya. Berubah dengan beberapa alasan. Yang pertama menyebut kekurangan orang lain agar menjadi pelajaran bagi umat. Kadang dibutuhkan. Ya, bagi orang-orang misalnya yang suka menyebarkan kesesatan, menyebarkan pemahaman yang rusak ke tengah umat Islam, maka mereka yang memiliki kompetensi, ilmu dan wawasan boleh bagi dia mentahdzir, memperingatkan umat dari orang ini buruk, hati-hati kalian dari orang ini, boleh. Misalnya nih, saya dengan tegas mengatakan seperti Zaitun, Pak Zaitun tempo hari. Ya, yang menyebarkan pemahaman yang menyimpang dengan mengatakan bahwa wanita mestinya boleh jadi imam, bahkan jadi khatib Jumat. Menyimpang nggak ini? Menyimpang nggak ini? Jelas menyimpangnya. Coba bayangin nih bapak-bapak, kalau perempuan yang khutbah Jumat, fokus nggak kita? Fokus nggak kita? Hah? Ya, lumrah namanya laki-laki, apalagi nanti yang muda-muda khutbah Jumat di jamaah laki-laki yang depan, nggak jadi itu ibadah.
Apa nggak rusak pemahaman seperti ini? Maka boleh kita ingatkan umat seperti ini, kita rendahkan, menyimpang, rusak, hati-hati, boleh. Atau alasan yang kedua, bagi seorang guru atau orang tua untuk anak atau muridnya, agar si anak atau murid evaluasi, boleh. Dia manggil muridnya, nak, kamu di sini nggak bisa, kamu kurang di ilmu ini. Ini mencela ini, merendahkan ini. Kamu lemah di sini, kamu harus belajar lagi, boleh. Supaya dia memperbaiki diri. Merendahkan dalam konteks ini boleh. Di luar alasan ini nggak boleh. Apalagi memang menjatuhkan karakter seseorang. Ya. Menjelek-jelekkan orang lain dalam rangka merebut suara, apalagi ini lebih parah lagi, nggak boleh. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, atau karena ketidaksukaan secara individu, atau karena ada hasad, wah ini lebih-lebih nggak boleh lagi. Ya. Bahkan mencela orang yang memang hina nggak boleh. Ya. Lihat di surat Ad-Duha. Sebelum binikmati rabbika hadis wa duha wa laili idza saja, terus fa amma wa duha, terus wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Terus فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, jangan mencela anak yatim. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, dan terhadap orang yang rendahan, minta-minta, fala tanhar, jangan pernah menghardik, mencelanya. Lihat, kepada orang yang jelas-jelas secara zahir dia hina, tidak boleh kita cela. Itu adab yang Allah didik kita dengannya. Jangan memiliki sifat atau karakter suka mencela orang lain, tidak boleh. Karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu, orang lain bisa jadi lebih baik di hadapan Allah dibanding kita. Betul tidak? Betul tidak? Makanya dalam hadis, dalam ucapan ulama, siapa yang mencela saudaranya dengan sebuah kehinaan, ya, dan dia tidak bertobat dari itu, bisa jadi kehinaan itu akan Allah timpakan kepada dia. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka mencela, mengumpat, merendahkan, melecehkan orang lain itu dalam Islam perkara yang sungguh sangat luar biasa. Bukan masalah sepele. Baik. Makanya surat ini khusus berbicara tentang mereka, tukang mencela. Ar-Rabi' bin Anas, kata Imam Ibnu Katsir, mengatakan al-humaza berarti melakukan pengumpatan di hadapannya. Sedangkan al-humaza adalah celaan yang dilakukan di belakang. Ya, di depan manis muka, di belakang ternyata menusuk. Islam juga tidak mengajarkan itu. Kalau kata sebagian orang, jangan seperti belangkon. Tahu belangkon enggak? Tahu belangkon enggak? Tahu. Apa filosofinya? Belangkon itu depannya halus, belakangnya jendul. Betul? Jangan punya sifat seperti belangkon. Di depan mata, manis muka, baik-baik. Di belakangnya dia umpat, jelek-jelekan. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kalau memang saudara kita ada kesalahan, nasihati. Jangan di belakang menjelek-jelekan dia. Nggak boleh. Termasuk al-humazah, lumazah. Sifat yang seperti itu. Dan saya ingatkan nih hadirin, mumpung momennya tepat nih. Kita berada di tanggal berapa ini? 15
Sya'ban, terkait puasa, terkait Ramadan. Ada hadis secara khusus membahas masalah ini. Mungkin bapak-bapak sudah dengar, tapi saya ingatkan kembali. Yang oleh sebagian ulama mensahihkan hadisnya. Bahwa Nabi pernah bersabda, idza kanatil lailu min nisfi Sya'ban, kalau sudah datang malam pertengahan Sya'ban, maka Allah akan memperlihat kondisi hamba-hambanya. Lalu Allah akan mengampuni mereka semua kecuali dua. Kecuali dua. Siapa mereka? Yang pertama, mereka yang berbuat kesyirikan. Tidak akan Allah beri ampunan. Yang kedua nih terkait pembahasan kita. Mereka yang memiliki permusuhan dengan yang lainnya. Sesama mereka. Ini orang termasuk lumazah-humazah yang suka mengumpat menjelek-jelekkan orang lain. Tidak dapat ampunan dari Allah Jalla wa'ala. Tahu nggak kira-kira apa hikmahnya? Kenapa kalau sudah separuh Sya'ban ada motivasi untuk menyucikan diri? Ini kan sebenarnya motivasi untuk menyucikan diri lahir dan batin. Secara batin agar kita membersihkan diri dari kesyirikan. Agar kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Membersihkan niat hanya karena Allah. Makanya Allah katakan nggak diampuni nih mereka yang berbuat syirik. Agar kita membersihkan diri. Ikhlas hanya karena Allah. Yang kedua secara lahir. Agar kita menyucikan diri dari dosa-dosa terkait dengan sesama. Supaya kita termotivasi masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan suci lahir dan batin. Itu tujuannya. Maka kalau masih ada masalah dengan saudara, tetangga, kerabat, selesaikan segera sebelum Ramadan tiba. Itu tujuannya hadis ini. Agar segera menyucikan diri lahir dan batin. Al-humazah termasuk yang nggak dapat keutamaan itu. Apalagi yang suka mencela di belakang, di depan nggak berani. Kalau saya bilang mah pengecut orang kayak gitu. Pengecut, nggak punya nyali. Ya. Allahul musta'an. Saya kalau diajak kayak gitu paling nggak suka saya. Saya selalu marah kalau ada yang menjelek-jelekan orang tapi di belakang yang bersangkutan. Saya akan tegur orang itu. Kenapa nggak kita coba menasihati aja secara langsung? Ya. Baik, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Qatadah mengatakan al-humazah dan lumazah adalah dengan lidah dan matanya. Ya. Serta memakan daging orang lain, maksudnya ghibah, dan melantarkan celaan kepada mereka. Di sini disebut di antara cara lumazah, yaitu dengan lidah dan matanya. Ini bahasa tubuh. Yang kita sebut dengan bahasa tubuh. Yang dengan bahasa tubuh tersebut dipahami pelecehan kepada orang lain. Inilah lumazah. Ya. Gimana? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Bahasa tubuh yang mencela itu gimana? Ada yang bisa memberi contoh nggak? Saya juga bingung memberi contoh gimana ya. Hah? Mata yang mengandung makna mencela gimana? Kalau mulut jelas ucapan. Tapi kalau bahasa tubuh gimana? Hah? Ada yang bisa contoh enggak? Hah? Merendahkan orang lain. Begini mungkin ya. Ya enggak sih? Hah? Betul enggak? Ya. Gitu ya. Atau apa lagi? Saya juga nggak tahu karena alhamdulillah nggak melakukannya. Ya. Pokoknya bahasa tubuh lah yang dipahami dengannya pelecehan. Itu termasuk lumazah, kata Imam Qatadah. Lebih lanjut kata Imam Ibnu Katsir, sebagian dari mereka mengatakan orang yang dimaksud dengan hal tersebut adalah Al-Akhnas bin Syuraiq. Dan ada yang mengatakan selainnya. Mujahid mengatakan ia bersifat umum, semua yang bersifat ini. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah firman, alladzi jama'a malan wa addadah. Ayat yang kedua. Dialah pula yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni mengumpulkan sebagian hartanya dengan sebagian yang lainnya seraya menghitung jumlahnya. Yang demikian itu seperti firman-Nya yang lain,
wa jama'a fa'au'a, dia yang serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Al-Ma'arij 18. Demikian yang dikemukakan oleh As-Suddi dan Ibnu Jarir. Dan firman-Nya jama'a malau wa addada, mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitung. Kata Muhammad Ibnu Ka'ab, hartanya membuat dia lalai di siang hari, yang ini sampai kepada yang lainnya, dan jika malam tiba ia terongok seperti bangkai busuk. Dia adalah orang yang suka mengumpulkan harta dan selalu perhitungan. Ya, selalu perhitungan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, di riwayat yang lain Nabi SAW itu mengingatkan, jauhilah sikap perhitungan, apalagi dari apa yang Allah telah beri. Karena Allah nggak pernah perhitungan kepada kalian. Ini orang suka mengumpulkan harta, udah dapat, suka perhitungan. Di antara yang diinginkan dengan kalimat suka perhitungan, terlalu pelit. Kalau ngasih harus dengan syarat-syarat. Terlalu perhitungan. Dikit-dikit ngungkit, dikit-dikit ngungkit, dikit-dikit ngungkit. Allahul musta'an. Seakan-akan harta benda itu betul-betul kuasa dia penuh. Padahal tidak. Harta benda itu cuma titipan sebenarnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini yang diinginkan dengan jama'a malau wa addada. Dia yang suka mengumpulkan harta benda dan suka berperhitungan dengan harta bendanya. Ini kalau kita kaitkan dengan zakat, di antara mereka yang enggan bayar zakat adalah karena perhitungan. Ya, ada yang menganggap saya kalau berinfak, kalau bersedekah, kayaknya nggak ada untungnya deh, malah rugi. Perhitungan. Enak banget mereka dikasih, saya nyari duit. Allahul musta'an. Ada orang-orang seperti ini. Ya. Padahal jelas-jelas untuk perkara yang Allah telah janjikan pasti membawa keberkahan. Masih suka perhitungan. Ya. Disebut dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, orang yang seperti ini akan teronggok seperti bangkai busuk. Ya. Bangkai busuk. Artinya apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati dalam keadaan tidak disembelih. Dan yang namanya bangkai dari hewan itu karena ditinggalkan oleh yang lain. Orang nggak mau ngurusnya. Begitu mereka ini, orang yang perhitungan ini kalau mati, matinya seperti bangkai. Lihat aja kalau ada, ya na'udzubillah, jangan sampai. Kalau ada orang yang meninggal dalam keadaan orang nggak mau ngurusnya, itu barangkali karena suka perhitungan selagi hidupnya dengan orang lain. Tapi coba sebaliknya, kalau orang itu dikenal suka memberi, nggak suka perhitungan, derma sekali. Saya yakin insya Allah Ta'ala orang semua bahkan dari tempat yang jauh pun akan datang untuk menghadiri penyelenggaraan jenazahnya. Kadang bahkan yang datang itu orang-orang yang nggak dikenal. Saya menyaksikan itu dengan mata kepala saya. Ada saudara-saudara yang meninggal, kadang yang datang itu tidak tahu dari mana-mana. Dari saudara kita yang meninggal dikenal kebaikannya, dikenal dengan dermanya. Allahul musta'an. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Iya. Ini maksud ayat yang kedua. Kata Imam Ibnu Katsir, adapun ayat yang ketiga, Allah firman, yahsabu anna ma lahu akhlada. Dia yang mengira bahwa hartanya yang akan membuat dia kekal. Ya, membuat dia selamat, membuat dia bahagia, hartanya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maksudnya dia menduga, dia menganggap bahwa mengumpulkan harta yang dia lakukan dapat menjadikannya hidup kekal di dunia ini. Kalla, Allah sebut ya jawaban setelahnya langsung, kalla,
sekali-kali tidak akan pernah bisa seperti itu. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, masalahnya tidak akan pernah terwujud seperti yang kalian kira. Dari dulu ya, jamaah. Dari dulu, dari zaman Fir'aun. Orang yang berusaha ingin kekal abadi itu sudah banyak. Betul tidak? Betul nggak? Dan selalu aja yang punya ambisi hidup kekal ini adalah orang-orang yang kaya. Ya, saya masih ingat karena itu saya ketika masa saya kuliah dulu, belajar dulu. Penyanyi luar negeri itu. Ya. Michael Jackson kalau nggak salah namanya itu. Pernah dengar nama ini? Pernah dengar? Berarti seusia kita. Ambisinya apa? Forever young katanya. Apa forever young? Selalu muda. Nggak mau bertambah usia. Dia meyakini ambisi ini timbul, hadirin, ambisi ini timbul karena kekayaan. Ya, dia menganggap karena banyak harta yang dia miliki, maka dia kira dengan hartanya bisa apapun yang dia maukan. Ambisi ini sudah banyak orang memilikinya. Tapi lihat adakah satu pun yang berhasil? Nggak ada. Nggak ada satu pun yang terwujud ambisi itu. Mati-mati juga. Betul tidak? Betul nggak? Nggak ada satu pun yang terwujud. Ini pelajaran bahkan cambukan, tamparan bagi kita semua. Harta benda itu jangankan membuat kita kekal. Kita bawa ke dalam kubur aja enggak. 1 rupiah dari harta kita enggak kita bawa kalau kita sudah meninggal. Enggak ada kita bawa. Ya, mau membuat kita kekal bagaimana? Ya. Maka ini ayat sebenarnya menjelaskan ayat sebelumnya. Mereka yang suka mengumpulkan harta benda, suka perhitungan. Kenapa? Karena di antara sebabnya adalah mereka menganggap harta benda itu akan membahagiakan mereka. Makanya mereka tahan. Konsep yang sangat bertentangan dengan konsep berpikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau konsepnya berpikir Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah harta itu diinfakkan agar kita bahagia karenanya, bukan disimpan. Jadi Nabi itu pernah nyuruh Aisyah untuk bagikan kambing. Hadis ini pernah saya bacakan ya. Bagikan. Setelah beberapa saat datang Nabi kepada Aisyah tanya, wahai Aisyah, masih ada nggak yang tersimpan? Ma baqiya ya Aisyah. Apakah yang tersimpan? Wahai Aisyah. Kata Aisyah, semuanya habis. Tinggal pahanya yang tersimpan. Aisyah sengaja menyisakan paha kambing karena Aisyah tahu ini kesukaan Rasulullah. Kata Aisyah, yang tersimpan cuma tinggal pahanya. Ketawa Nabi, senyum. Wahai Aisyah, semuanya yang kamu udah bagikan itu yang tersimpan. Yang paha ini yang belum tersimpan. Terdiam Aisyah. Itu konsepnya Nabi. Konsep berpikirnya Nabi SAW. Harta benda dengan berinfak itulah justru hakikatnya menyimpan. Kalau kita enggak kan? Ya enggak? Kalau kita ngitung-ngitung dulu, aduh. Boro-boro zakat yang wajib. Yang sunnah berinfak sedekah aja kadang waduh. Perhitungan, penuh dengan perhitungan kita. Itulah kemuliaan Rasulullah yang tak terkalahkan, tak tertandingi. Dermanya Nabi itu luar biasa. Ya, makanya jangan heran dengan Nabi pernah bersedekah 100 ekor onta, bahkan lebih. Bersama dengan itu beliau miskin. Beliau itu miskin loh, sampai meninggal miskin. Bahkan meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang. Itu Nabi. Tapi bisa bersedekah dengan 100 ekor unta. Bertentangan gak ini? Nah, bertentangan gak ini? Hah? Tahu gak harga 1 ekor unta? Tahu gak? Berapa? Ada yang tahu gak?
Satu ekor unta, anggaplah yang paling murahannya kurang lebih 50 juta. Kalau dirupiahkan. Rata-rata 50 juta. Yang jelas paling lebih mahal dari sapi. Itu unta. Kalau yang zaman dulu lebih mahal lagi karena unta-untanya pilihan. Anggaplah kita ambil harga patok 50 juta satu ekor. Kalau 100 berarti berapa? Berapa rupiah? 5M. Nabi pernah bersedekah 5M. Tapi beliau miskin. Kok bisa? Kok bisa? Jadi Nabi itu, hadirin, punya sifat kalau dapat harta langsung disedekah. Dapat harta langsung disedekah. Dapat harta banyak langsung sedekah. Itu sifatnya Nabi. Beliau dapat penghasilan. Dari ghanimah dapat. Dan dari sumber-sumber yang lain dapat. Tapi beliau punya karakter nggak mau nyimpan. Nggak mau menahan. Dapat langsung sedekah. Dapat langsung sedekah. Cuma lewat aja. Nabi bahkan pernah terganggu sholatnya. Karena ada harta di Baitul Mal yang belum dibagikan kepada mustahik yang berhak menerimanya. Terganggu. Beliau cepatkan sholatnya, langsung ngambil harta itu dibagikan. Itulah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Isya sudah hampir masuk ya. Kita cukupkan pelajaran tafsir kita sampai di sini. Mohon ditandain baru sampai ayat ke-3. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang ingin bertanya atau disampaikan, saya persilakan. Ya. Ya. Iya. Baik. Ya, betul. Baik. Ya. Baik. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala rahimahullahu taala bahwa bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi untuk mendapatkan uang agar bisa beli makanan. Digadaikan. Nah, penggadaian Nabi ini belum terlunaskan sampai beliau wafat. Itu hutang. Jatuhnya hutang kan? Ya kan? Nah, setelah beliau wafat dilunasi oleh keluarga. Jadi beliau tidak terkena larangan yang beliau sendiri pernah sebutkan. Nabi sendiri pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin akan tertahan dengan hutangnya. Nabi sendiri yang mengatakan itu. Makanya Nabi SAW itu ketika beliau keadaannya seperti ini, keluarga beliau langsung menyelesaikan urusannya. Dan itu selesai urusannya. Selesai urusannya. Dan dalam riwayat yang lain Nabi dengan tegas. Ini dalam rangka merealisasikan yang juga Nabi terangkan dalam riwayat yang lain. Kata Nabi, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama. Para nabi itu nggak pernah ada ceritanya meninggalkan warisan dinar atau dirham. Para nabi. Mereka semua tidak ada meninggalkan warisan dinar atau dirham. Ya, begitulah para nabi. Termasuk nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak terjatuh kepada yang beliau sendiri sebutkan larangan tadi. Karena keluarganya telah menyelesaikannya. Maka selesai urusan. Alhamdulillah. Begitu jawabannya. Baik, ada yang lain? Ya. Bagaimana bertaubat dari perbuatan mengumpat orang lain? Baik, perbuatan mengumpat orang lain ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Adalah perbuatan dosa yang terkait dengan hak sesama kita. Kalau dosanya sifat seperti ini, maka taubatnya harus dengan beberapa syarat, dan syarat yang paling utamanya adalah dengan minta kemaafan dari yang bersangkutan. Selain beristighfar, selain tidak mengulangi, selain dengan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian selain dengan di waktunya, ini syarat-syarat taubat, dia juga harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Kalau dia belum dapatkan maaf dari yang bersangkutan,
padahal bisa, maka kelak di hari akhirat walaupun dia istighfar astagfirullah ya Allah ampunilah aku, akan tetap dapat hukuman. Itulah yang Nabi sebut dengan muflis. Yang nanti kelak ada orang dibangkitkan pada hari kiamat, dia akan menanggung dosa dari orang-orang yang dia zalimi, dia umpat, dia celak. Akan ada pengadilan itu. Kalau dia belum mendapatkan kemaafan dari yang bersangkutan. Seakan-akan taubatnya belum diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau yang menjadi korban, yang dia celak umpat ini orang yang sudah nggak bisa ketemu atau sudah meninggal, maka perbanyaklah mendoakan kebaikan untuknya. Atau bisa dengan bersedekahlah yang diniatkan pahalanya untuk dia. Nah, itu bisa mengurangi kelak yaumul hisab, pada hari perhitungan di hari kiamat. Begitu cara taubatnya, wallahu ta'ala alam bishawab. Ada lagi nggak? Cukup ya? Baik, kita akhiri pertemuan ini sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.